Pertama-tama siapkan singkong 1 kg. Kemudian kita akan rebus singkongnya. Rebus hingga matang. Nah, setelah singkongnya matang, angkat. Kemudian pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini kita ambil dulu ya bagian serat-seratnya. Selanjutnya kita haluskan singkongnya. Setelah halus, kita tambahkan kaldu ayam bubuk 1 saset atau 1 sendok makan, garam setengah sendok teh, lada bubuk 1 sendok makan. Kemudian supaya wangi, tambahkan bawang putih 3 buah diparut. Selanjutnya tambahkan tepung maizena 100 gram atau bisa juga diganti dengan tepung tapioka ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Oh ya, teman-teman bisa tambahkan daun seledri jika suka ya. Kalau tidak suka, tidak usah pakai. Nah, setelah tercampur rata, kita pindahkan adonan ke dalam plastik. Ini aku pakai plastik yang kiloan ya, teman-teman. Nah, kemudian kita ratakan dengan rolan. Untuk ketebalannya sesuaikan selera teman-teman ya. Nah, selain pakai plastik kiloan yang besar, bisa juga teman-teman pakai plastik yang kecil yang seperti ini ya. Setelah dimasukkan plastik seperti ini, kita akan masukkan ke dalam freezer selama 1-2 jam. Tapi tidak perlu nunggu sampai beku banget ya. Nah, setelah 1,5 jam ini kita ambil dari freezer dalam keadaan setengah beku ya, atau hanya dingin saja. Kemudian kita akan potong-potong singkongnya.
Nah, untuk ukurannya dan bentuknya sesuaikan selera teman-teman ya. Nah, ini hasilnya jadinya 71 pieces ya teman-teman. Setelah dipotong-potong, ini bisa dijadikan frozen atau stok di kulkas ya, atau bisa juga langsung digoreng. Nah, ini kita goreng langsung ya di minyak panas api sedang. Nah, setelah garing dan berwarna kuning keemasan, angkat. Biar lebih mantul, kita tambahkan bumbu wajibnya ya. Ini aku pakai bumbu balado dan bon cabe yang mereknya Kobe. Atau bisa juga diganti dengan bubuk cabai lainnya atau Aida ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa jualnya dengan harga 500-an per buahnya, atau dijual 2000-an 3 pieces ya. Tuh, ini terlihat sangat garing banget ya teman-teman. Masya Allah, pokoknya endolita pisangnya teman-teman wajib nyoba. Dan untuk wadah kemasannya teman-teman bebas ya, mau pakai yang plastik atau kertas ya. Jadi bikinnya gampang banget ya teman-teman, modal singkong cuma 5 ribuan. Ini bisa jadi ide jualan yang insya Allah laris manis ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Pertama kita akan membuat kulitnya. Siapkan tepung terigu 500 gram. Kemudian kita masukkan juga mentega 6 sendok makan. Aduk sampai tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, kita masukkan juga kuning telur 2 butir. Masukkan juga vanila cair setengah sendok teh atau bisa pakai vanili bubuk ya. Tambahkan juga garam sedikit, kemudian tambahkan air 180 ml. Masukkan bertahap aja airnya ya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kita diamkan dulu selama 15 menit ya, supaya adonannya lebih lentur. Tahap selanjutnya, sambil menunggu adonan, kita akan membuat isiannya ya. Di sini saya sudah siapkan pisang ambon 5 buah. Selain pisang ambon, teman-teman bisa pakai pisang apa aja ya. Akan lebih bagus lagi teman-teman pakai pisang kepok ya. Nah, ini kita potong-potong. Nah, setelah dipotong-potong, ini kita akan goreng dulu atau dipanggang dulu ya pisangnya, dengan ditambahkan margarin 1 sendok makan ya.
Selain digoreng atau dipanggang, bisa juga dikukus ya, atau tidak dimasak pun bisa ya. Ini kita masak sampai wangi ya teman-teman. Nah, ini cukup seperti ini aja ya teman-teman, jangan terlalu lembut. Ini kita angkat dan sisihkan dahulu ya. Nah, setelah 15 menit adonannya kita buka dan pindahkan ke meja kerja. Nah, adonannya ini kita bagi atau potong ya. Di sini saya akan timbang masing-masing satu piecesnya itu 30 gram. Nah, kemudian ini kita bulat-bulatkan. Tahap selanjutnya, ambil satu persatu adonan yang pertama kali dibulatkan. Nah, untuk permukaan yang tidak mulus ini diletakkan di atas ya, seperti ini. Kemudian kita pipihkan atau tipiskan dengan roll, atau bisa dengan alat apa saja. Selanjutnya kita beri isian toppingnya dengan keju, pisang, dan selai coklat ya. Untuk isiannya sesuaikan selera teman-teman aja. Kemudian kita lipat samping-sampingnya. Kemudian digulung. Nah, seperti ini ya teman-teman, gampang banget cara membentuknya. Nah, setelah diisi dan dibentuk, ini satu resepnya dapat 27 pieces ya. Ini kita goreng atau bisa juga dijadikan frozen, disimpan di freezer ya. Ini kita goreng di minyak panas, api sedang aja, jangan besar-besar ya. Nah, ini jangan dibolak-balik dulu ya. Setelah coklat bawahnya kita balik. Jangan lupa sering dibolak-balik ya teman-teman, supaya matangnya sama rata ya. Kita goreng sampai warnanya kuning keemasan. Setelah warnanya coklat keemasan, angkat. Nah, ini dia teman-teman, pastel gulung isi pisang coklat kejunya. Masya Allah, ini kulitnya garing banget, dalamnya lumer dan enak banget teman-teman, wajib nyoba deh. Bikinnya gampang banget, bahannya sangat ekonomis ya, murah meriah. Ini bisa dijual 2000-an atau berapa aja, sesuaikan budget dan modal teman-teman ya. Karena harga bahan-bahan tiap daerah itu pasti berbeda-beda ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum. Kita buat olahan terong jadi cemilan yang enak atau buat iri jualan juga cocok banget. Nah, ini namanya stik terong crispy KFC yang pastinya ini enak banget, crispy, tahan lama. Oh ya, sebelum kita mulai ke cara buatnya, boleh dong sapa teman-teman di sini yang hadir dari mana aja, dari kota mana aja nih, Bun. Komen di bawah ya. Terima kasih. Oke, langsung aja yuk kita ke cara buatnya. Untuk langkah pertama, kita siapkan air di wadah untuk rendaman terongnya. Kita masukkan garam setengah sendok makan ya, kita aduk-aduk. Bahan selanjutnya, kita sudah siapkan terong ungu 3 buah, ini ukuran besar ya. Beratnya kurang lebih 800 gram. Kemudian kita potong-potong terongnya dengan membentuk memanjang. Kita belah menjadi 2, kemudian kita belah lagi menjadi 3 bagian ya. Nah, kemudian kita belah lagi menjadi 4 bagian. Jadi satu terongnya kita bagi menjadi 24 pieces terong. Nah, terong yang sudah dipotong kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air dan garam. Fungsinya supaya terongnya itu tidak menghitam ya teman-teman. Nah, kita rendam selama kurang lebih 5 menit. Nah, setelah 5 menit kita cuci hingga bersih. Setelah dicuci, ini kita beri bumbu ya, biar ada rasanya. Kebetulan videonya nggak kerekord ya teman-teman, mohon maaf banget ya. Jadi ini terongnya sudah aku beri garam setengah sendok teh, roiko atau kaldu ayam bubuk setengah sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Oh ya, jangan lupa biar tambah wangi dan enak kita tambahkan bawang putih 3 buah diparut ya, atau dihaluskan juga bisa. Nah, kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dahulu. Tahap selanjutnya, siapkan tepung terigu 500 gram protein sedang. Kita tambahkan tepung sasa serbaguna setengah bungkus saja atau 100 gram saja. Oh ya, untuk tepung ini boleh di skip ya teman-teman. Kita tambahkan kaldu ayam bubuk setengah sendok makan, garam setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok makan. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa tambahkan soda kuenya setengah sendok teh ya. Ini penting banget supaya tepungnya itu tambah crispy. Nanti crispy-nya itu tahan lama ya teman-teman. Tahap selanjutnya kita akan membuat tepung basahnya. Siapkan wadah kosong, kemudian masukkan tepung yang sudah dibumbui 6 sendok makan. Kemudian tambahkan air secukupnya sampai menjadi adonan. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, jadi kekentalannya itu tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer ya teman-teman. Selanjutnya masukkan beberapa pieces terong yang sudah dibumbui ke dalam tepung kering. Jangan kebanyakan ya, sekiranya cukup di wajan aja. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Oh ya, sepertinya ini wadahnya kekecilan, kita pindahkan ke dalam wadah yang agak besar ya. Nah, setelah tercampur rata kita masukkan ke dalam tepung basah. Aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata kita pindahkan lagi ke dalam tepung kering ya. Nah, ini diaduk sampai keriting ya terongnya. Selama proses penepungan jangan lupa untuk memanaskan minyaknya dahulu ya. Nah, kalau sudah keriting ini harus langsung digoreng ya teman-teman, jangan diendapkan, nanti bisa bantat atau keras. Kalau teman-teman mau yang lebih keriting hasilnya, teman-teman bisa mengaduknya satu-satu ya.
Jadi ngaduknya itu pakai ujung kuku jempol ya teman-teman. Nah, tips supaya tidak banyak tepung yang terbuang di minyak atau endapan tepung di minyak, pas sudah diaduk ini tangan kita dihentakkan seperti ini ya teman-teman. Ini hasilnya keriting ya, bagus banget. Ini kita langsung goreng. Pastikan minyaknya harus panas ya. Ini aku pakai api sedang aja. Cara ini sama persis seperti membuat chicken mini atau chicken besar ya. Kalau goreng chicken yang besar itu apinya wajib besar di awal dan dikecilkan di pertengahan goreng ya. Ini jangan diaduk dulu ya teman-teman, tunggu sampai kokoh tepungnya baru diaduk supaya tidak hancur terongnya. Nah, setelah kokoh ini diaduk atau dibalik ya terongnya, kita goreng hingga kuning keemasan sampai benar-benar crispy tepungnya. Setelah warnanya kuning keemasan, kita angkat. Nah, untuk menggoreng terong selanjutnya jangan lupa minyaknya sering-sering disaring ya teman-teman, karena kalau tidak disaring nanti endapan tepungnya itu jadi gosong dan jadi wangi terongnya itu jadi bau gosong juga. Dan untuk tepungnya juga ini setelah dan akan proses penepungan selanjutnya, ini wajib disaring ya teman-teman supaya hasil terongnya itu crispy, keriting dan tidak keras. Alhamdulillah stik terong crispy-nya ini sudah jadi ya teman-teman. Satu resep jadinya 72 pieces. Ini bisa dijual 500-an, insya Allah laris manis ya. Buat cemilan atau buat suguhan juga cocok banget. Apalagi kalau ditaburi bubuk balado biar makin mantul rasanya ya. Tapi kalau mau pakai saus pun cocok banget. Kalau mau pakai bumbu rasa jagung juga bisa. Ini tuh sudah dingin loh teman-teman dan sudah berjam-jam tapi tetap garing banget luarnya. Nah, ini tuh dalamnya lembut banget ya teman-teman dan luarnya itu crispy banget. Rasanya enak banget teman-teman, wajib nyoba. Oke teman-teman, segitu dulu ya video dari aku. Insya Allah lain waktu kita buat resep-resep yang enak untuk cemilan atau ide jualan ya. Semoga resep ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Bikin risol 2000-an isiannya beda dari yang lain, rasa daging tapi bukan daging. Rasanya enak banget teman-teman, wajib nyoba. Penasaran kan apa isiannya? Ya udah langsung aja yuk kita bikin. Tapi sebelumnya absen dulu yuk teman-teman yang hadir di sini dari mana aja nih. Komen yuk di bawah. Pertama kita akan membuat isiannya ya. Siapkan tepung terigu 250 gram. Tambahkan tepung tapioka 3 sendok makan. Tambahkan juga garam setengah sendok teh. Tambahkan minyak goreng 3 sendok makan. Tambahkan air 650 ml. Masukkan bertahap ya airnya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Bahan selanjutnya tambahkan telur 1 butir, kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, kemudian adonannya kita saring dahulu ya supaya tidak ada yang berkerindil.
Nah, jadi kekentalannya tidak encer dan tidak terlalu kental juga ya. Selanjutnya panaskan teflon, kemudian masukkan 1 sendok sayur adonan, kemudian ratakan. Nah, ini sampingnya sudah terkelupas ya, kita angkat. Selanjutnya kita akan membuat isiannya. Di sini untuk isiannya aku pakai protein nabati ya. Kemudian kita rendam dulu dengan air bersih. Nah, ini kita rendam selama 5-15 menit sampai empuk dan mengembang ya. Sambil menunggu protein nabatinya mengembang, kita ke bahan-bahan lainnya dulu ya. Di sini saya sudah siapkan wortel 1 buah, kemudian kita kupas. Setelah dikupas kita potong kecil-kecil atau potong dadu atau bisa juga diparut ya teman-teman. Bahan selanjutnya siapkan juga daun bawang 2 batang, kemudian kita potong kecil-kecil. Bahan selanjutnya siapkan juga bawang bombay 1 buah, bisa diganti dengan bawang merah ya. Ini kita potong kecil-kecil. Siapkan juga bawang putih 2 buah, kita potong kecil-kecil. Nah, setelah protein nabatinya mengembang dan empuk, kita buang airnya dan cuci kembali dengan air bersih ya. Nah, kemudian ini kita peras ya, seperti ini. Nah, jadi bentuknya itu mirip banget daging ayam cincang ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita tumis ya bawang putihnya sampai wangi dan sampai kecoklatan. Kemudian kita masukkan wortelnya, kita masak sebentar saja. Kemudian kita masukkan protein nabatinya dan masukkan juga bawang bombay. Kemudian kita masak sebentar. Untuk seasoningnya kita tambahkan kaldu ayam bubuk 1 sendok makan, saus tiram 1 sendok makan, kecap manis 3 sendok makan. Boleh ditambahkan gula pasir ya kalau teman-teman suka. Nah, terakhir kita masukkan lada bubuk 1 sendok makan dan daun bawangnya. Kita masak sebentar lalu angkat. Nah, untuk kulit risolnya ini sangat lentur dan tidak mudah sobek ya teman-teman, biarpun diremes-remes seperti ini. Kita siapkan kulit risolnya, kemudian kita beri isian. Kita lipat samping-sampingnya dan gulung.
Untuk adonan celupannya, ini saya menggunakan sisa adonan kulit risolnya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan risolnya ke dalam adonan cair. Kemudian kita celupkan atau balurkan ke dalam tepung panir atau tepung roti. Nah, jadi satu resepnya ini dapat 21 pieces ya teman-teman, bisa dibuat frozen atau stok di kulkas ya, atau bisa juga langsung digoreng. Nah, ini kita akan langsung goreng ya, kita goreng di minyak panas, api sedang. Jangan lupa dibolak-balik ya. Nah, kalau sudah garing dan warnanya kuning keemasan, angkat. Nah, ini risol isi protein nabatinya ya teman-teman. Ini bisa dibuat ide jualan atau buat cemilan juga cocok banget. Dijual 2000-an, pasti laris manis. Dimakan dengan cabai, makin mantul pokoknya. Ini rasanya Masya Allah enak banget, teman-teman wajib nyoba ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat videonya dan resepnya ya. Terima kasih sudah menonton. Pertama-tama kita akan membuat kulitnya ya. Siapkan tepung terigu 200 gram, tambahkan tepung tapioka 3 sendok makan, tambahkan garam 1 sendok teh, tambahkan air 550 ml, tambahkan juga telur 1 butir dan minyak goreng 2 sendok makan. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, jika perlu kita saringnya supaya tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya panaskan teflon, kemudian masukkan 1 sendok sayur adonan dan ratakan. Nah, jika sampingnya sudah mengelupas, angkat. Nah, ini kulit lumpia yang sudah jadi kita sisihkan dahulu. Nah, sekarang kita akan buat isiannya. Siapkan daun bawang 3 batang, kemudian potong kecil-kecil. Bahan selanjutnya siapkan juga wortel 1 buah, kemudian kita kupas. Setelah dikupas, kita parut. Nah, ini kita potong-potong lagi sampai kecil-kecil ya. Untuk bahan selanjutnya, di sini saya sudah siapkan ayam filet 500 gram atau setengah kilogram. Kemudian ayamnya kita rebus dahulu sampai matang. Nah, setelah matang kita angkat. Nah, ayam yang sudah direbus kita potong kecil-kecil. Nah, setelah dipotong kecil-kecil, selanjutnya kita akan haluskan dengan chopper. Kemudian kita masukkan ayamnya ke dalam chopper. Nah, untuk seasoningnya kita tambahkan garam setengah sendok teh. Tambahkan juga kaldu ayam bubuk 1 sendok makan, lada bubuk setengah sendok makan, telur 1 butir, dan bawang putih 4 buah. Nah, kemudian kita haluskan.
Nah, ini setelah dichopper hasilnya lembut, bagus banget ya. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita akan cincang juga bakso sapi 10 buah dan ebi kering 10 buah. Kemudian kita haluskan. Nah, setelah dicincang kita satukan bersama ayamnya. Kemudian tambahkan tepung tapioka 7 sendok makan. Kemudian masukkan sayurannya. Nah, kita tambahkan 1 butir telur lagi ya. Jadi total telur yang kita pakai 2 butir ya. Nah, ini sepertinya tempatnya kurang besar ya. Kita pindahkan ke dalam wadah yang agak besar. Nah, kita aduk menggunakan tangannya supaya tercampur rata. Tahap selanjutnya kita siapkan kulit risolnya, siapkan 2 buah seperti ini. Nah, untuk bagian bawah yang tertutup ini kita olesi dengan adonan risol ya, yang sisaan tadi. Kemudian olesi juga bagian atasnya. Kemudian kita isi dengan ayam. Untuk banyak sedikitnya sesuaikan selera teman-teman ya. Nah, ini kita padat-padatkan ya. Nah, kemudian kita lipat seperti melipat risol ya teman-teman. Nah, setelah digulung kita potong-potong. Untuk tebal atau tipisnya sesuaikan selera teman-teman ya. Nah, kali ini kulitnya kita akan menggunakan kulit lumpia ya teman-teman. Ambil 2 buah atau 2 lembar kulit lumpia. Nah, kemudian ini bawahnya kita olesi dengan adonan risol ya. Sama seperti yang pertama ya. Nah, selanjutnya kita beri isian. Untuk banyak sedikitnya sesuaikan selera teman-teman. Kemudian kita padatkan ya. Nah, kemudian kita lipat samping-samping dan bawah, lalu digulung. Nah, untuk kulit yang pakai kulit lumpia ini kita akan dikukus dulu ya, tidak langsung digoreng. Nah, sekarang kita akan pakai kulit pangsit ya teman-teman. Nah, untuk yang dilipatan ini kita olesi dengan adonan risol atau dilem ya. Nah, atasnya juga sama kita olesi dengan lem atau adonan risol. Nah, untuk kulit yang pakai kulit pangsit ini juga akan kita kukus ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita kukus di air yang mendidih. Nah, kita kukus selama kurang lebih 15 menit ya. Nah, setelah matang angkat, kemudian kita potong-potong. Nah, setelah dipotong-potong ini bisa dijadikan frozen ya teman-teman, atau bisa juga langsung digoreng ya. Nah, pertama kita akan goreng yang memakai kulit risol ya teman-teman. Goreng di minyak panas api sedang. Nah, ini jangan dulu dibolak-balik ya teman-teman, tunggu sampai agak kecoklatan bawahnya. Nah, kalau sudah kecoklatan bawahnya kita bolak-balik ya. Sering-sering dibolak-balik ya teman-teman sampai warnanya kecoklatan. Nah, setelah warnanya coklat keemasan, angkat. Untuk yang memakai kulit pangsit dan kulit lumpia, ini agak tipis ya dan berlayar-layar kulitnya seperti ini. Nah, tahap selanjutnya kita akan buat kuah cukanya.
Masukkan air 500 ml ke dalam wajan atau panci, kemudian tambahkan gula merah 70 gram, tambahkan juga garam setengah sendok makan dan bawang putih halus 1 sendok makan atau 3 buah. Nah, aduk sampai lebur gulanya atau mendidih. Nah, setelah lebur, kita masukkan asam jawanya 2-3 sendok makan. Kemudian aduk sebentar lalu angkat dan matikan api. Nah, ini dia teman-teman gohyong viral ala rumahan ya. Nah, untuk cara menyajikannya kita masukkan ke dalam mangkok atau piring, atau kalau buat dijual bisa pakai wadah mika ya, dan kuahnya bisa dipisah pakai plastik. Nah, selanjutnya kita siram dengan kuah cukanya, lalu taburi dengan irisan cabai rawit seperti ini ya. Nah, gohyong viralnya siap disajikan ya teman-teman. Nah, kita akan coba yang pakai kulit pangsitnya dulu ya. Masya Allah, enak banget. Luarnya kriuk, crispy. Nah, kita akan coba yang pakai kulit risol. Masya Allah, enak banget. Dalamnya lembut, tapi luarnya tetap crunchy ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman wajib nyoba ya. Resep ini bagus banget buat ide jualan. Buat cemilan di rumah juga cocok banget ya. Oke teman-teman, sekian video dari aku ya. Lain waktu kita share lagi resep-resep yang menarik. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk bahan pertama, siapkan daun bawang 3 batang. Ini saya ambil yang daun hijaunya saja ya. Kemudian potong kecil-kecil. Bahan selanjutnya, siapkan tepung terigu 500 gram, tepung tapioka 150 gram. Tambahkan kaldu ayam bubuk 2 saset atau 2 sendok makan. Lada bubuk 1 saset atau 1 sendok makan. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan air 1100 ml. Masukkan bertahap aja airnya ya. Aduk sampai tercampur rata sampai menjadi adonan. Selanjutnya tambahkan telur 3 butir. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan daun bawang. Selanjutnya tambahkan 4 sendok makan minyak goreng, kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya ambil 1 sendok sayur, kemudian masukkan ke dalam teflon yang sudah dipanaskan. Kalau permukaannya sudah matang dan samping-sampingnya mengelupas, angkat.
Selanjutnya ambil satu persatu dadar kemudian digulung. Dadar yang sudah digulung selanjutnya tusukkan ke dalam tusukan sate dengan membentuk zigzag ya teman-teman. Nah seperti ini ya jadinya. Nah dari satu resep ini jadinya 42 tusuk ya teman-teman. Selanjutnya pecahkan 2 butir telur ke dalam gelas. Tambahkan garam sedikit dan tambahkan air 100 ml. Kemudian kocok lepas. Selanjutnya celupkan dadar yang sudah ditusukkan, masukkan ke dalam kocokan telur. Kemudian goreng di minyak panas api sedang. Jangan lupa dibolak-balik ya. Nah kalau sudah agak garing, angkat. Nah untuk membuat saus yang simpel dan enak, masukkan air 150 ml ke dalam teflon atau wajan. Tambahkan saus spaghetti Del Monte 3 sendok makan. Tambahkan saus pedas manis 5 sendok makan. Selanjutnya tambahkan kaldu ayam bubuk 1 sendok teh. Gula pasir 1 sendok teh, bisa diganti dengan gula Jawa atau gula merah ya. Nah setelah mendidih angkat. Nah ini tidak saya goreng semua ya teman-teman, sisanya ini akan aku simpan di dalam freezer. Untuk sausnya bisa ditambahkan daun bawang ya biar wangi. Untuk cemilan ini cocok banget ya buat cemilan di rumah atau buat ide jualan ya teman-teman. Kalau untuk dijual ini bisa pakai wadah plastik atau pakai mika juga boleh banget ya. Dijual per tusuknya 1000-an atau 2000-an juga cocok banget. Dipakein saus makin mantep. Rasanya nggak diragukan lagi ya teman-teman. Ini enak banget dan lembut banget ya. Pokoknya teman-teman wajib nyoba deh ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk bahan pertama, siapkan wortel 3 buah atau 200 gram. Selanjutnya kita kupas dahulu. Setelah dikupas kita parut ya. Ini parutannya yang agak besar. Setelah selesai kita ke bahan selanjutnya. Di sini ada kentang 2 buah atau 200 gram. Kemudian kita parut juga ya. Untuk bahan selanjutnya, di sini ada daun bawang 2 batang, kemudian kita potong kecil-kecil. Bahan selanjutnya siapkan juga daun seledri 5 batang, kita potong kecil-kecil. Nah untuk daun seledri ini akan kita gunakan untuk campuran kulit dadarnya ya.
Bahan selanjutnya, siapkan juga bawang merah 3 buah dan bawang putih 3 buah. Kemudian kita iris tipis-tipis atau potong kecil-kecil. Bahan selanjutnya, siapkan juga cabai merah keriting 5 buah, kemudian kita potong kecil-kecil. Tahap selanjutnya kita tumis perbawangan. Nah, setelah bawangnya wangi dan kecoklatan, kita masukkan kentang dan wortelnya. Untuk seasoningnya kita tambahkan kaldu ayam bubuk 1 saset atau 1 sendok makan, garam sedikit, tambahkan gula pasir 1,5 sendok makan dan lada bubuk setengah sendok teh ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, ini kita masak sebentar saja ya karena mudah matang. Nah, terakhir kita masukkan daun bawangnya ya dan aduk kembali. Nggak usah lama-lama, langsung aja angkat ya. Tahap selanjutnya, siapkan wadah dan tepung terigu 500 gram atau setengah kilogram. Tambahkan tepung tapioka 4 sendok makan. Tambahkan garam setengah sendok makan. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan air 1000 ml. Masukkan sedikit-sedikit dulu ya, sampai adonannya tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan telur 2 butir. Tambahkan juga minyak goreng 4 sendok makan. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, terakhir kita masukkan cabai dan daun seledrinya yang sudah dipotong-potong. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata ya. Nah, jadi kekentalannya ini agak kental ya, tapi tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer juga. Tahap selanjutnya kita panaskan teflon. Nah, untuk teman-teman yang teflonnya agak lengket, kita bisa oles-oles sedikit ya dengan minyak menggunakan tisu aja seperti ini ya. Nah, kemudian kita ambil 1 sendok sayur adonan, lalu tuangkan ke dalam teflon dan diratakan seperti ini ya. Kita tunggu sampai matang. Nah, kalau sudah permukaannya mengelupas seperti ini, kita angkat ya. Nah, kulit dadar yang kita dapat dari satu resep ini dapatnya 34 pieces ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ambil satu persatu kulit dadarnya, kemudian kita balik seperti ini. Lalu beri isian secukupnya sesuai selera teman-teman, lalu lipat. Jangan lupa diolesi dengan lem tepung terigu ya. Ini sisaan adonan yang tadi. Nah, setelah selesai diberi isian, ini bisa dijadikan frozen atau bisa juga langsung digoreng ya. Kita goreng di minyak panas api sedang saja ya. Nah, ini kita jangan dulu dibolak-balik ya teman-teman. Tunggu sampai bawahnya garing. Nah, kalau sudah garing bawahnya, kita balik ya. Nah, kalau sudah garing atau kuning keemasan warnanya, angkat. Untuk selanjutnya kita buat saus kacangnya atau sambal kacangnya. Kita goreng kacang tanahnya 120 gram. Masak api sedang aja ya, jangan besar-besar, nanti cepat gosong dan dalamnya itu masih mentah. Nah, kalau sudah matang, angkat.
Untuk bumbu selanjutnya kita goreng bawang merah 3 buah, bawang putih 5 buah, cabai rawit 10 buah, cabai merah 11 buah, dan kencur sedikit ya. Nah setelah matang atau layu kita angkat. Bahan bumbu kacang yang sudah digoreng ini kita akan haluskan dengan air ya. Nah setelah dihaluskan dengan air 600 ml, ini kita tumis lagi ya supaya tidak cepat basi ya. Biar tambah enak kita tambahkan gula pasir 3 sendok makan, garam setengah sendok makan, dan kaldu ayam bubuk 1 sendok makan ya. Kita aduk rata. Kita masak sampai mendidih ya. Nah kalau sudah mendidih matikan api dan angkat. Wah Masya Allah, Alhamdulillah hasilnya cantik banget ya teman-teman, menggugah selera banget tuh, Masya Allah. Coba lihat deh, teman-teman wajib nyoba, ini cocok banget buat ngemil, buat ide jualan juga cocok. Apalagi kalau dicocol sama sambal kacangnya, makin mantep. Bahannya mudah didapat dan bikinnya juga gampang banget ya. Teman-teman bisa jualnya 2000-an atau 1500-an ya. Baik teman-teman, segitu dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.